Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria muda yang berasal dari kota Makassar. Beliau lahir dari keluarga dengan ekonomi yang cukup dan fasilitas lengkap. Sebelum bergabung di Tiens, sehari-hari hanya berhura-hura dengan lingkungan pergaulan di kalangan konglomerat. Beliau sempat membuka usaha makanan, bahkan sudah membuka 2 cabang tapi usahanya gagal. Beliau mulai mengenal bisnis Tiens saat masih di bangku kuliah. Motivasi utama beliau dalam menjalankan bisnis Tiens ini adalah beliau ingin menjadi orang yang sukses dan bisa membahagiakan serta membalas budi kepada orang tuanya. Dan di bangku kuliah itulah beliau berhasil mencapai peringkat bintang 8. Bisnis Tiens yang dijalaninya tak lepas dari segala tantangan dan hambatan. Tapi berkat kerja keras dan semangat yang kuat, akhirnya perjuangan beliau membuahkan hasil yang nyata. Beliau telah mendapatkan reward dari Tiens berupa mobil niaga, luxury car, dan yacht. Inilah success story dari Hendra Saputra. Bapak Ibu, perkenalkan saya Hendra Saputra. Latar belakang saya ini pernah buka usaha rumah makan juga pernah. Nah, ini luar biasa. Tahun pertama saya buka 1 cabang. Tahun berikutnya saya buka 2 cabang. Yang luar biasa tahun ketiga, saya tutup dua-duanya. Nah, jadi menurut saya adalah orang sukses bukan yang berani buka usaha tapi yang berani menutupnya. Dan saya menutup dua-duanya karena tidak untung. Luar biasa ya. Nah, itu latar belakang saya. Saya pernah buka usaha rumah makan. Saya juga mahasiswa waktu itu kan. Saya awal-awal jelangkong saya ini mahasiswa waktu itu. Dan tidak ada yang spesial dari saya. Seperti itu saja. Nah, bahkan Bapak Ibu masa lalu saya itu ya gelap gulita. Mungkin hari ini Anda lihat, luar biasa dipanggil naik panggung. Kayaknya keren sekali. Masa lalu saya itu suram Pak. Suram sekali. Jadi intinya kalau Anda mau lihat saya gampang hitam. Begitu hitam tidak ada tanda-tanda kehidupan gitu. Gelap gulita. Nah, sampai orang tua saya hampir tiap hari marah-marah sama saya. Karena ini anak nakal sekali. Tapi untung luar biasanya berkat Tiansi orang seperti saya juga bisa tertolong di Tiansi. Betul ya? Coba kalau Pak Fadil mungkin bisa enggak jadi dosen ini? Tidak bisa pasti itu kan. Bayangkan Pak, tidak ada tampan-tampan suksesnya Bapak Ibu. Jadi saya itu Bapak Ibu ya dulu kerjanya seperti itu. Dimarahin terus sama orang tua. Bahkan dulu waktu saya sebelum jalankan usaha ini, itu kerjanya hanya clubbing saja. Mungkin di sini ada tempat clubbing ya. Mungkin ibu-ibu tidak terlalu tahu ya. Nah itu clubbing kayak karaoke. Nah sekali kerjanya saya dulu. Jadi artinya apa? Bahkan saya dulu tidak pernah pulang cepat Bapak Ibu. Tidak pernah pulang cepat. Karena orang tua saya larang saya pulang cepat. Dia bilang apa? Orang tua saya bilang kayak gini. Nah, kenapa kamu selalu pulang malam? Makanya saya pulang pagi. Karena kan ibu larang saya pulang malam. Kebayang ya? Dulu seperti itu. Bayangkan tidak kira-kira. Coba Anda bisa lihat. Nomor 11 ini saya. Ini buku tahunan Bapak Ibu. Buku tahunan. Ya, itu kan kalau kita lulus sekolah biasanya ada buku tahunan kan? Di sini saya dikatakan adalah cowok terongol. Hendra alias Cenceng adalah cowok terongol tahun ini. Tahu tidak artinya ongol itu apa? Ongol itu tadi artinya adalah bodoh. Di bawahnya bodoh sedikit, idiot namanya. Jadi saya ini cowok teridiot di sekolah waktu itu. Tapi idiot-idiot begini juga bisa demen. Kebayang ya? Jadi saya kelewatan kalau ada orang tidak bisa demen Bapak Ibu. Betul kan? Orang ketampan-tampan begini bisa juga sukses Bapak Ibu. Kebayang ya? Luar biasa ya. Nah, jadi artinya Bapak Ibu apa? Di BC ini sebenarnya tidak butuh orang-orang yang pintar. Tidak perlu orang-orang yang hebat. Tapi hanya butuh orang yang punya impian yang kuat. Itu saja. Jadi sebenarnya modal utama untuk berhasil di Tiens adalah impian yang kuat. Kalau Anda punya impian, mau latar belakang Anda hancur, mau Anda jalan kaki ke sini, mau naik sepeda, mau terbang, terserahlah. Yang penting Anda mau berhasil, itu sudah cukup. Modal utama di sini adalah impian. Bayangkan orang seperti ini bisa berhasil Bapak Ibu. Bayangin kira. Ini waktu SMA. Dan luar biasanya apa? Saya ini dari segi akademis tidak pintar-pintar amat. Saya mendapatkan ranking paling tinggi itu, menurut saya paling tinggi itu ranking 1 ditambah 5. Ranking 1 dan 5 berarti ranking 15. Itu waktu SD. Pas SMP Pak luar biasa rekor. Ranking 42. Dari 42 siswa. Pas SMA lagi 43. Dari 43 siswa. Kebayang enggak kira? Nah, untung saya ranking 43. Jadi saya dari dulu suka yang besar-besar. Makanya bonusnya besar-besar.
Eh? Ada untung saya tidak ranking 1 ya waktu itu. Ada teman saya rankingnya ranking 1. Saya sebenarnya tidak bodoh, cuma agak malas. Karena saya trauma sama ibu saya. Ibu saya itu rankingnya ranking 1 terus. Dari SD ranking 1, SMP ranking 1, SMA ranking 1, kuliah IP-nya 4,1, melebihi rata-rata. 4,0 kan paling tinggi. Nah, bayangkan ibu saya itu pintar-pintar, tapi pas lulus kuliah jadi pegawai. Kerja kepada orang lain. Jadi saya berpikir, aduh saya trauma pintar. Nah maka dari itu karena ibu saya sudah mewakili ranking 1, saya mewakili ranking terakhir. Nah seperti itu, supaya hidup ini bervariasi kan. Ada ranking 1-nya, ada ranking 42-nya. Seperti itu, adik saya ranking tengah-tengah. Seperti itu. Nah makanya saya bersyukur juga, untuk saya rankingnya tinggi. Akhirnya bonusnya bisa tinggi per minggunya. Lumayan kan kalau 40-an itu kan. Ada teman saya rankingnya ranking 1, makanya gajinya 1. Terlalu pintar. Makanya Bapak Ibu apa? Maksud saya kayak gini. Nah banyak orang terlalu pintar kepintaran. Dia jauh sini, dia pikir-pikir dulu, saya pikir-pikir dulu. 3 tahun, diketemu lagi, dipikir-pikir lagi. Bayangkan 3 tahun masih berpikir, terlalu pintar. Dia pikirkan kalau join kah bagaimana nanti modalku tidak kembali. Nanti uang ikanku bagaimana. Mau lebaran lagi, nanti begini bagaimana. Nanti kalau saya tidak bisa berhasil bagaimana. Dia pikirkan dalam-dalam. Padahal sebenarnya kalau kita kepingin sukses jangan pikirkan jelek-jelek. Pikirkan yang bagus-bagus. Betul enggak? Nah sekalian kalau mau menikah pikirkan jelek-jelek. Kalau menikah kan nanti tidak bisa kasih makan anakku bagaimana. Nanti kalau menikah saya tidak bisa kasih makan istriku bagaimana. Ada enggak kayak gitu? Pasti tidak ada, langsung nikah saja toh. Bismillah, saya terima nikahnya kan gitu. Betul enggak? Pasti yang positif. Nah ini banyak orang terlalu pintar, makanya terlalu pintar menganalisa. Saya dulu tidak sempat menganalisa, langsung join aja. Karena apa? Otak tidak nyampe. Mau sok-sok berpikir, saya pikir-pikir dulu. Seakan-akan saya profesor gitu. Nah banyak teman saya di Gorontalo tidak ada, di Makassar tuh berpikir seakan-akan profesor. Padahal hidupnya susah banget lagi. Diajak bisnis ini, saya pikir-pikir dulu. Kayak latar belakang apa? Profesor? Tidak juga. Papa adik saja dosen bergabung kan gitu. Oke. Kebayang seperti itu. Nah, jadi saya dulu tidak banyak mikir karena langsung join. Makanya hati-hati Bapak Ibu kepintaran. Pintar boleh, kepintaran itu bukan pujian. Pernah tidak Anda dengar? Ini orang pintar kan pujian. Ini orang kepintaran bukan pujian lagi kan gitu. Betul ya? Ya kan kepintaran. Nah, kepintaran terlalu banyak menganalisa. Kalau saya kan pemalu, mana bisa saya berhasil? Pak Hendra itu hebat bicara. Saya kan pemalu, mana bisa. Secara logika memang iya tidak bisa. Tapi hal-hal di dunia ini kadang tidak masuk akal. Bagi Tuhan tidak ada yang masuk akal. Kalau Tuhan mengatakan Anda bisa sukses, ya sukses, selesai. Tidak usah pakai logika-logika gitu. Betul kan? Secara logika bisa tidak saya berhasil? Ya tidak bisa. Sedangkan bis ini tidak perlu dipikirkan. Ibarat bis ini ibaratnya kayak berenang. Kalau Anda berenang pasti basah kan? Jadi tidak bisa Anda berenang, belajar berenang di atas. Saya mau belajar berenang, tangan saya ke kanan, ini ke kiri. Tidak bisa. Anda terjun ke kolam pasti tenggelam juga. Jadi di sini harus sambil melakukan, sambil belajar. Kan? Nah, jadi tidak ada orang yang hebat di awal-awal. Semuanya orang itu berangkat dari kondisinya masing-masing. Karena di sini ada nanti sistemnya Bapak Ibu ya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, gitu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ya, masa lalu saya seperti ini. Nah, saya kan dulu ya nakal sekali kan. Singkat cerita Bapak Ibu, saya dikenalkan usaha ini sama teman saya. Lucu sekali caranya. Dia aja saya kayak gini. Mau tidak sukses? Saya bilang, maulah, siapa yang tidak mau? Mau tidak kaya? Ya maulah, siapa yang tidak mau kaya? Nah, sederhana tau? Sederhana kira-kira. Nah, seandainya Anda ditanya sama teman Anda, mau Anda sukses? Jawaban apa ada? Anda apa? Maulah. Mau Anda sukses? Mau. Mau Anda kaya? Nah, saya dulu jawab sama teman saya mau. Tapi banyak orang belum dijelaskan sudah negatif. Mau Anda sukses? Apakah? Apa dulu? Tergantung. Harusnya kan dijelaskan dulu. Ini orang belum menjelaskan langsung apakah? Apakah langsung defense begitu? Saya dulu waktu diajak sama teman saya, mau tidak sukses? Saya bilang, maulah. Ada pertemuan besok.
Pokoknya kamu harus datang. Kalau kamu menyesal, saya ganti uangmu 2 kali lipat. Kamu harus datang di acara pertemuan kayak gitu. Nah, saya langsung oke. Saya langsung datang di pertemuan itu besok. Dan saya tidak negatif. Kenapa saya tidak negatif? Karena kan maklum tuh otaknya pas-pasan. Jadi ngikut-ngikut saja gitu. Manggut-manggut. Oh iya datang. Nah, dan luar biasanya Pap, yang undang saya belum datang. Saya bilang luar biasa ini antum ini. Saya telepon tidak ada handphonenya. Ya kan? Terpas saya telepon rumahnya. Dari tadi berangkat, astaga nih apa Pak? Nih angkot, lama sekali pasti. Akhirnya apa? Saya di luar ruangan itu jadi stres sendiri. Kenapa? Karena acara mulai, saya belum bisa masuk karena tidak punya tiket. Jadi saya melihat dari luar, saya mendengar dari luar. Di dalam itu terjadi suara-suara. Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Saya dari luar itu stres sendiri. Apa di dalam orang bikin ini? Ngapain orang dalam ini kira-kira ini? Saya pikirin makin stres, saya makin penasaran. Ada apa di dalam? Bayangkan enggak kalau seandainya ada orang tidak bisa masuk. Apa ini? Lampunya kelap-kelip, suara-suara. Saya stres sendiri, penasaran saya. Nah akhirnya pengundang saya datang. Nah pengundang saya datang itu tidak minta maaf juga. Dia bilang apa? Sorry terlambat. Dia tidak bilang sorry. Kita sudah terlambat ini. Saya bilang yang terlambat siapa? Langsung akhirnya masuk. Kenapa saya masuk? Duduk di samping sela-sela itu. Duduk di samping kiri kanan orang lain. Saya waktu itu Bapak Ibu, waktu itu sudah habis penjelasannya. Jadi saya ini join tanpa dijelaskan, bisa dikatakan gitu. Karena sudah habis penjelasannya. Jadi cuma ada perkenalan. Impact waktu itu, bintang 6, itu saja penjelasan saya tidak ngerti. Makanya Anda lihat tadi video di awal, pas saya join, saya tidak tahu ternyata ada produknya. Akhirnya Bapak Ibu, nah waktu itu tinggal sesi terakhir perkenalan. Waktu itu MC panggil, mari kita panggilkan bintang 5. Nah mari kita panggilkan bintang 6. Nah ini ceritanya bintang 6 ya. Bintang 5 sebenarnya, tapi marketing baru bintang 6. Nah ini bintang 6. Nah yang membuat saya join karena apa? Saya termotivasi lihat orang. Ada orang itu bintang 6 ngomongnya kumur-kumur. Hebat benar ini orang. Itu kan ngomongnya kumur-kumur kayak gitu. Sukses sih bisa bintang 6. Saya merasa harga diri saya diinjak-injak Bapak Ibu. Kurang ajar ini orang, saya juga harus sukses gitu. Langsung jengkel banget saya. Ini orang. Nama saya ya kumur-kumur ya, tapi kedengaran juga ya. Kumur-kumur ya. Nama saya saya jalan ya, bonus saya alhamdulillah 3 juta. Kaget saya, bonusnya 3 juta. Padahal saya ini masih bergantung sama orang tua. Biar saya naik mobil, tapi dari orang tua itu tidak bergengsi. Iya kan? Masa keren-keren naik mobil. Waktu itu kan dari orang tua, uang bensin, uang 100 rupiah. Untuk apa? Ini bulu ketek sudah kepanjangan, mau dipoto kan malu-maluin Bapak Ibu. Kan? Seperti itu. Jadi saya berpikir waktu itu saya termotivasi. Karena saya kebayang gini, lebih baik 100 ribu dari hasil keringat sendiri daripada 1 juta dari hasil orang tua. Jadi kayak gitu. Nah akhirnya saya termotivasi, saya harus sukses. Tapi pengundang saya belum tahu bahwa saya ini mau join. Kan pengundang saya ini berbeda dengan saya. Ini pengundang saya kasihan, orangnya susah sekali. Dia aja saya, coba-coba aja saya. Bukan? Nah dia waktu di teman SMA saya ini, waktu SMA dia anak OSIS. Saya anak pencinta alam, pasti kan beda ya. Itu beda cara berpikir kan. Ini anak OSIS, anak bureng-bureng, buru ranking. Jadi kerjanya ranking 1, ranking 2, ranking 3. Saya juga ini bureng juga, cuma bedanya saya burengsek. Jadi pasti beda sudah. Tuh kan, beda sekali. Nah dia ajak saya waktu itu, saya sudah termotivasi untuk join sebenarnya. Bahkan pacar saya SMS saya, dia bilang apa? Sayang lagi di mana? Saya bilang apa? Lagi di alam gaib ini. Ini orang semangat tidak jelas. Kurang ajar ini, saya harus sukses gitu kan. Saya kayak semangat sekali mau sukses gitu. Saya SMS-an, tapi kepala itu melayang-melayang. Harus sukses, kurang ajar tadi itu orang kumur-kumur ngomongnya bisa berhasil, kurang ajar. Saya harus sukses, jeleknya lagi gitu. Itu yang ngomong itu sudah muka juga nggak tahu, mau dibilang cakep jauh, mau dibilang jelek lebih. Kan? Jadi saya ini bingung bisanya ini orang sukses gitu. Oke, akhirnya saya termotivasi kan. Aduh, kalau saya itu kayaknya gampang sekali bikinnya kayak gitu. Waktu itu ada Bronze Lion, waktu itu Bapak Rizky Kanata, peringkatnya waktu itu masih Bronze Lion. Nah, beliau cerita, nah nama saya Rizky Kanata, saya jalankan Tiansi sambil kuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung. Dan saya sekarang alhamdulillah sudah dapat mobil BMW dan apartemen. Saya
Duduk di bawah itu termotivasi. Luar biasa. Anak muda cakep, sukses lagi. Aduh, makin termotivasi. Wah, harus join. Saya waktu itu pengundang saya itu kayaknya ada kurang lebih 10 orang. 10 orang kan di circle 10 orang. Semua orang pada ditanya. Ada orang pertama ditanya, bagaimana? Saya pikir-pikir dulu. Bagaimana? Saya pikir. Pas giliran saya, tahu tidak apa yang terjadi? Saya dilangkahin. Maksudnya apa ini? Kurang ajar enggak kira-kira? Saya sudah diundang di sini, terlambat lagi pengundang saya sudah siap join, tidak ditanya lagi. Dilangkain, orang ditanya, bagaimana? Saya pikir-pikir dulu, apa mau dipikirkan Pak? Dia perdalam lagi pertanyaannya, apa mau dipikirkan, ada yang kurang jelas. Orang kedua, oke, bagus, tapi nanti saya lihat. Perdalam, pas giliran saya dilangkain. Saya bilang, kurang ajar ini. Padahal saya ini sudah siap join waktu itu. Saya sebenarnya siap, kalau bahasa Makassarnya tatalekang. Sini orang mengerti ya tatalekang, overacting, mau bergaya. DP punya gaya mau. Saya mau join platinum, mau kayak gitu, full membership, mau kayak gitu. Cuma nggak ditanya. Kurang ajar, bagaimana caranya saya join ini? Akhirnya acara circle bubar, berdiri semua orang. Ngapain saya sudah berdiri orang nggak ditanya saya. Sampai di luar ruangan, di luar semua orang keluar. Saya berdiri dekat upline, saya tidak ditanya juga. Saya kode-kode lagi nggak ditanya, kurang ajar lagi kira. Saya bingung sendiri Bapak Ibu. Akhirnya saya menawarkan diri. Menawarkan diri. Bro, bolehkah juga saya join? Bolehkah? Terserah kau. Bayangkan lagi kira. Urusanmu itu, mau join tidak join urusanmu. Kurang ajar lagi kira. Bolehkah saya join juga? Mau sekali saya join ini. Ya terserah kau. Orang ditanya tadi usahakan bisa. Kejar apa? Silver Pak, jangan silver platinum. Ini saya terserah. Orang tadi ditanya bagaimana? Mau kejar bros, jangan bros platinum. Ini saya disuruh terserah. Bisa tidak join, terserah. Kalau saya join bagusnya membership apa? Ya bebas. Sampai kapan batas waktunya? Bebas. Kan biasa orang kalau bisa 2 hari, lebih cepat lebih bagus. Ini bebas. Kebayang gak kira? Akhirnya saya menawarkan diri. Begini bro, boleh tidak? Saya rencana besok mau join full membership. Langsung dibilang Pak, bagaimana? Saya besok itu mau join langsung full membership. Upline, mau membership. Langsung gitu upline-nya datang, pulsa saya semua. Luar biasa Pak, Anda memang layak. Baik lagi kira. Pintar juga kau ya. Tadi saya tidak ditanya-tanya. Terus ditanya, oke, sudah besok ya, oke. Sudah ada uangnya? Belum ada. Ini kan niatnya ini besar. Uangnya ada? Tidak ada. Aduh, gimana kami ini? Gimana dapat duit? Saya bilang gini, pokoknya bukan urusannya Bapak itu. Itu urusan saya. Terserah bagaimana cara dapat duit. Pokoknya pasti besok saya dapat. Bagaimana caranya? Urusan saya itu. Kenapa saya lakukan itu? Saya ngomong gitu karena apa? IPA ini kan hal yang baik. Ini kan bisnis merubah banyak orang. Kesehatan dan bisa bantu banyak orang. Saya pasti bisa usahakan lah. Hal-hal dulu saja haram-haram saya lakukan. Saya dulu pernah mabuk, tidak pernah minta izin sama orang tua. Dulu, lama. Pergi mabuk itu dulu, minum alkohol, tidak pernah minta izin sama orang tua. Halo, Bu, boleh saya mabuk dulu sebentar? Tidak pernah, saya lakukan saja dan haram. Ini hal yang bagus masih saya lakukan. Itu kan akhirnya saya bilang, saya pasti besok join. Akhirnya pulang ke rumah, saya ngomong sama ibu. Saya minta brosur. Hari itu saya pulang cepat. Biasanya saya selalu pulang malam atau pagi toh, karena orang tua larang pulang malam, maka saya pulang pagi. Nah, saya datang bawa brosur. Bu, saya mau join Tiansi. Saya minta uang sekian juta for membership, pokoknya harus ada besok. Saya tidur dulu. Ibuku bilang apa? Tidak usah masuk bis gitu. Itu bis Tiansi kamu jadi sales, penjual obat, gini-gini, tidak usah masuk begitu. Terserah mau jadi sales mau jadi penjual obat, terserah. Saya harus join. Ibu saya bilang apa? Kalau kau masuk Tiansi berhenti kuliah.
Diancam saya gitu. Saya ancam balik, kalau ibu tidak kasih saya berhenti kuliah. Langsung dikasih kan. Seperti itu. Jadi saya ngotot. Akhirnya besoknya Bapak Ibu. Nah pas pagi-pagi, saya bangun pagi. Tanya orang di rumah, mana uangku? Sudah ada uang enggak? Pembersih kan platinum kan? Ada uang enggak? Tidak ada. Tidak ada. Aduh kurang ajar. Untung ibu saya masih di pagar. Baru mau keluar mobilnya, saya buru dia. Bu, uang saya mana uang? Uang apa lagi? Itu untuk Tiansi yang tadi malam. Saya harus join ini, hari ini harus. Ibu saya, tidak ada uang ini uangnya orang. Tidak apa-apa, uangnya orang saya kasih saya. Nanti ibu ganti lagi tuh uangnya orang. Nah akhirnya apa? Aduh ibu keluarkan kertas dengan pulpen. Tulis dulu namamu sini. Nama, nomor KTP tulis. KTP, nomor tanggal lahir tulis. Saya sebagai anak pertama. Pinjam uang diganti bulan depan. Tertanda anak pertama. Ganti ya bulan depan. Oke ganti. Saya minta pinjam waktu itu. Dan luar biasanya sekarang alhamdulillah tidak pernah saya ganti. Tidak pernah saya ganti secara fisik. Tuh kan? Tidak pernah saya ganti secara fisik. Tidak pernah. Tapi ya bisa membantu orang tua butuh duit. Nah ada uang di situ 10 juta ada, saya transfer itu. Tapi dulu tidak pernah. Pas bulan depannya saya punya bonus. Saya bulan depannya punya bonus waktu itu 3.900.000 kan. Ganti tidak ya, ganti tidak ya. Ganti tidak, tidak usah deh. Kan orang tua juga bekerja untuk anaknya. Kan orang tua bekerja untuk anaknya dan anaknya dia ingin nikahkan. Berarti kan ini uang, ya enggak apa-apa lah. Saya pakai dulu beli jas. Beli dasi kan, sepatu kulit. Nah, enggak saya ganti tuh uang. Tapi sekarang orang tua pasti bangga juga, betul kan? Seperti itu, betul kan? Orang tua sudah bangga karena melihat anaknya sudah berhasil. Dulu seperti itu Bapak Ibu. Tapi banyak orang ketika diajak usaha ini datang hari ini semangat sekali, semangat. Pas pulang, yang ketemu sama temannya bilang apa? Jangan kau masuk Tiansi, tidak bagus. Memangnya masa depan kita ditentukan sama dia? Kan belum tentu. Ingat Bapak Ibu, masa depan kita yang tentukan, bukan orang lain. Bukan orang lain, tapi Anda yang menentukan. Kalau hari ini Anda melihat penjelasannya luar biasa dan Anda merasa saya mau sukses, selesai. Terus yang kedua Bapak Ibu, nah banyak orang ini sudah diajak usaha ini, dia pulang ke rumah. Apalagi yang belum menikah dan tanya sama orang tuanya. Mak, minta uang mak mau masuk Tiansi. Dia bilang orang tuanya apa? Tidak usah. Sudah itu dia telepon upline-nya. Halo upline, tidak jadi Kak join. Orang tua aku larang. Astaga. Terus saya tanya gini, ada pacarmu kah? Ada. Orang tua larang pacaran? Larang Pak. Kenapa pacaran? Cinta. Berarti cinta berani diperjuangkan, masa depan tidak berani diperjuangkan. Tuh kan? Nah jadi banyak orang itu ketika hal-hal yang baik, yang mulia tidak berani diperjuangkan. Hal-hal yang mungkin dilarang dia perjuangkan. Betul kan? Seperti itu. Ada banyak kan orang yang pernah pacaran dilarang pacaran. Dia pergi pacaran. Dia berani mau perjuangkan. Nah saya itu kayak gitu Bapak Ibu. Nah akhirnya luar biasa. Akhirnya saya bergabung di Tiansi. Luar biasa ya perjuangannya ya. Bergabung di Tiansi. Kayak gitu. Nah ini lihat waktu awal-awal saya bergabung. Nah ini. Coba Anda lihat. Ada tidak tampak-tampak suksesnya? Masih jelek sekali. Tidak sekeren seperti ini. Iya kan? Gimana? Iya kan? Hancur sekali. Iya kan? Untung ada yang mau. Ini waktu awal-awal bergabung, saya semangat sekali Pak. Jadi pas sudah itu ya saya bergabung sudah semangat. Semua orang saya prospek. Teman kampus saya prospek. Dulu kan mantan pacar saya prospek. Semua saya prospek. Dosen saya prospek. Rektor saya prospek. Serius. Kalau di kantin saya prospek orang itu. Saya prospeknya tidak ngomong pelan-pelan. Kalau saya prospek itu orang semangat, ngomongnya besar. Jadi contoh ada orang di samping saya, di depan saya prospek di kantin kan. Kan banyak orang itu prospek pelan-pelan. Ada bisnisku, ada orang. Apa itu? Enggak ada apa-apa, enggak ada. Saya tidak kayak gitu. Kalau saya prospek orang besar-besar suara saya. Ini ada bisnis Tiansi luar biasa. Nah jadi orang di samping saya melirik tuh. Apa itu? Sebentar giliranmu, duduk tenang, sebentar giliranmu ya. Saya prospek. Saya semangat sekali waktu itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena ya mau sukses lah, maklum lah orang mau kaya, mau sukses ya harus semangat lah. Betul kan? Nah jadi intinya Bapak Ibu apa?
Di BC ini sebenarnya dengan kita punya semangat untuk hidup, kita punya semangat untuk sukses, kita punya gairah, oke, punya harapan untuk berhasil, sebenarnya itu adalah jalan tol untuk mencapai sukses. Serius Bapak Ibu, luar biasa. Datang ke Jakarta lihat pertemuan besar, luar biasa, ada ribuan orang di situ. Saya dulu kebiasaan itu setiap ada mobil mewah pasti foto. Ada BMW foto, ada Mercy foto, ada BMW foto, Mercy foto. Dulu kayak gitu. Ya harus banyak-banyak Bapak Ibu supaya makin besar. Kalau Anda mau punya BMW, Anda punya Mercy harus ada fotonya dulu. Kalau tidak ada fotonya tidak akan pernah punya. Fotonya dulu. Nanti aslinya. Ya kan, jadi jangan malu-malu kalau ke mall. Foto dulu. Ceng. Tukang parkir, pikir mobil motor, teng. Kenapa orang naik motor? Afirmasi kan, enggak masalah. Orang mengatakan kita gila enggak masalah, tapi 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan kita betul-betul gila benar. Itu kan? Iya. Karena bukan gila karena tidak waras, tapi gila karena melakukan hal-hal yang berbeda. Seperti dikatakan tadi Pak Alfian, Albert Einstein mengatakan definisi orang gila adalah mengharapkan sesuatu yang berbeda tapi melakukan tindakan yang sama. Mau sukses, melakukan tindakan yang sama. Seperti itu. Ini waktu awal-awal Bapak Ibu ya. Ini waktu bintang 4. Bintang 4, 5 ya ini. Kalau sekarang kan enak ngomong. Dulu saya susah, sekarang sukses. Kan enak kan. Kalau ini Bapak Ibu, dulu saya susah, sekarang masih susah juga. Iya kan? Tapi begitulah namanya proses. Kalau mau berhasil harus lewati prosesnya. Ini bayangkan pas sedikit sekali ini orang. Ini waktu itu pernah kita home meeting, pernah kayak gini ya, pertemuan kayak gini. Itu batal pertemuannya. Baru permulaan dipanggil, mari kita pegang pematerinya. Pas pemateri naik, udah sampai selesai, langsung berakhir. Terus ditanya, kenapa berakhir? Karena itu undangan baru pas 1 orang sudah pulang. Jadi siapa lagi mau dipresentasi? Oke, kalau gitu kita meeting, bayangkan ya. Nah ini dulu, walaupun sedikit yang hadir. Udah kan? Nah jadi kalau Anda membangun di sini, mau sedikit, mungkin Anda punya grup mungkin di daerah sana masih sedikit, tidak masalah. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Intinya berjuang terus saja, ya, karena nanti akan ada dengan sendirinya. Oke, akan muncul banyak-banyak orang-orang yang luar biasa. Nah, jadi intinya apa Bapak Ibu? Saya juga pernah mengalami hal seperti ini dan bisa juga. Kita bisa lihat, ini proses perjuangan saya. Ini bayangkan Bapak Ibu, ini saya bulan puasa ini. Saya ke daerah itu ke Majene, itu jaraknya kurang lebih 6 jam dari Makassar. Nah, dan tidur di sini. Apakah namanya ini? Karpet. Nah, kenapa saya lakukan ini? Karena saya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Oke, walaupun mungkin keadaan saya waktu itu sudah nyaman. Orang tua bisa berikan mobil, orang tua bisa berikan fasilitas. Tapi saya harus berdiri di kaki saya sendiri. Saya tidak mau bergantung sama orang tua. Saya mau punya penghasilan sendiri. Makanya saya berjuang juga Bapak Ibu. Nah ini. Nah bayangkan ya di karpet. Nah ada orang Bapak Ibu malas sekali berjuang. Tidak mau berjuang. Padahal kondisinya mungkin belum bagus-bagus amat. Pak, orang dikatakan miskin kalau mereka tidak punya uang. Betul ya? Tapi bayangkan Pak, seandainya ada orang sudah tidak punya uang, tidak punya semangat untuk maju. Itu namanya apa? Miskin kuadrat akar pangkat 2, Cosintan. Rumus Pitagoras. Miskin sekali. Kan? Jadi kalau ada orang miskin itu berarti kondisi. Nah kalau ada orang sudah miskin dan tidak punya semangat untuk maju, itu lagi miskin kuadrat akar pangkat 2. Miskin sekali. Tidak masalah kita miskin tapi punya semangat untuk maju. Sepakat ya? Iya gitu Bapak Ibu ya. Dulu kayak gini. Tidur di sini. Ini Pak tidak ada AC-nya ini. Aceh. Angin jendela. Bayangkan ya. Bayangkan itu kedinginan terus orang. Tapi itu namanya proses berjuang. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul kan? Nah karena tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Tidak ada sukses tanpa perjuangan. Jadi kita harus berjuang Bapak Ibu. Nah ini. Nah ini mobil pertama saya dari hasil keringat dari Tiansi ya. Waktu ini saya bintang 7 beli ya. Kalau sekarang namanya bintang 8. Bintang 8 beli waktu itu. Saya cicil pakai bonus saya. Waktu itu saya cicil 4 juta per bulan. Kan? Nah luar biasa kan? Nah, itu pun saya masih mahasiswa waktu itu. Sudah bisa cicil mobil 4 juta per bulan. Setelah itu, nah ini akhirnya keluar negeri. Saya sekarang alhamdulillah sudah keluar negeri 28 negara. Banyak sekali. Saya capek nih. Singapura, Kanada, Jepang, Cina, kapal pesiar, Korea Selatan, Turki. Enak kan? Tambah-tambah foto-foto di depan rumah itu.
Jangan sampai nanti foto ruang tamu kita hanya ada foto SD. Waktu lulus SD, lulus SMP, SMA ada ijazah. Padahal ijazah itu belum menjamin masa depan juga. Ya kan? Ya kan karena banyak orang juga lulus kuliah sarjana, nganggur juga. Terus dipasang foto pakai toga. Nah ini bagus dipasang foto di ruang tamu di luar negeri, enak sekali. Bayangkan kalau Anda keluar negeri, satu kampung antar Bapak Ibu. Saya pertama kali keluar negeri satu kampung antar, tante kuna, diantar semua. Kebayang lagi kira. Dan ada foto luar negeri ruang tamu, Nah ini Turki, wah luar biasa. Di Portugal ya, luar biasa. Kita keluar negeri terus ini. Di Portugal, di Skotlandia, kan? Nah ini luar biasanya Bapak Ibu waktu di Portugal, Skotlandia ini 1 bulan 30 hari. Nah, jadi saya pernah keluar negeri ini sudah 2 kali saya keluar negeri itu 30 hari. Yang pertama di Paris, yang kedua di Spanyol itu 30 hari. Kayak orang pengangguran gitu. 30 hari. Tiansi kasih gratis 10 hari. Nah, Tiansi kasih gratis kan waktu itu ke Paris dikasih gratis 10 hari. Nah, cuma saya dengan istri ini dengan leader-leader yang lain, leader Tiansi juga memutuskan, kayaknya kita tambah lagi deh waktunya deh perjalanan. Nah jadi leader Tiansi semua sudah balik ke Indonesia. Saya itu dengan leader lain itu memutuskan untuk tinggal dan melanjutkan perjalanan lagi sampai 30 hari. Oke, sampai 20 hari dia totalnya 30 hari. Nah itu uang habis juga. Berapa ya? Kurang lebih 150 juta itu untuk saya berdua itu sama istri. Kebayang ya? Tapi kalau Anda negatif juga tidak apa-apa sih. Pak saya pikir-pikir, tidak apa-apa. Bagus juga kalau pikir-pikir ya bagus juga Bapak Ibu. Saya tidak mau jualan sih, bagus juga negatif. Kan tidak bagus kalau orang positif semua. Bagus juga kalau ada yang negatif. Ada yang positif. Hidup kan harus seimbang. Bayangkan kalau semua orang positif, Anda semua positif. Nanti kita mau isi bensin, siapa yang isi bensinnya? Mana ini orang? Lagi pergi pertemuan. Kita mau makan di ikan mujair. Mana ini penjualnya? Tutup. Lagi pergi seminar Tiansi. Makanya bagus juga kalau ada negatif seperti itu. Nah setelah itu ke Spanyol. Itu Spanyol ke 30 hari juga. Waktu itu 30 hari. Nah jadi kita berangkat dari Spanyol. Barcelona. Sudah itu ke Barcelona, ke Real Madrid. Real Madrid ke Valencia. Granada. Sudah itu ke Sevilla. Sudah ke Sevilla ke Portugal. Sudah ke Portugal naik pesawat ke Skotlandia. Sudah ke Skotlandia, ke Wales, sudah ke Wales, Edinburgh, sudah itu Manchester, Liverpool, London. 30 hari itu. Langsung berapa negara? Mungkin 4 negara. Portugal juga ya. Nah waktu di Paris itu di Paris, Ceko, Praha, Liechtenstein, Monaco, Swiss, Belanda, Italia. Banyak 9 negara itu. Negara itu. Kayak orang pengangguran 30 hari di sana. Pas pulang dapat bonus. Bisanya kayak gitu ya. Deh. Keluar kembali modal. Ini ke Barcelona ya. Barcelona. Set. Di lapangan Real Madrid bawa bendera Barcelona. Ini Barcelona. Real Madrid bawa bendera Barcelona. Ini baru Barcelona dibawa. London. Wait, keren sekali ya. Kayak tidak ada tempat-tempat penjual obat. Kan banyak orang mengatakan dulu saya waktu awal jalan ke Tiansi, banyak orang mengatakan, halo penjual obat. Bayangkan Pak, tiap hari saya dihina-hina sama orang. Dihina, teman kemana BMW-mu? Kebayang enggak? Pakai jas mau ke kondangan tidak? Kurang ajar orang pakai jas ini pergi presentasi Tiansi. Mau kemana bos? Kondangan tiap minggu kawinan nih. Banyaknya temanmu itu kawinan terus. Bayangkan itu. Tiap minggu kawinan terus. Mau kemana ini bos? Jangan tahu Tiansi mau kemana nih? Tiansi lagi. Iya tahu Tiansi. Kerennya BMW padahal motor. Wih, cakep bro. Kerennya, wih, apa itu obat. Pasti kayak gitu. Akan ada terjadi seperti itu. Tapi tidak masalah Bapak Ibu. Tidak masalah hari ini Anda ditertawai orang lain, tidak masalah. Tapi yang paling penting siapa yang tertawa di belakang. Kan seperti itu. Iya. Mungkin orang hina-hina kita tidak masalah. Yang penting kita melakukan sesuatu untuk keluarga kita kan. Bukan untuk mereka. Untuk keluarga Anda kan. Bukan untuk keluarga mereka. Jadi intinya jalani saja. Ingat ini sekarang saya akan perlihatkan foto. Tapi ini gambaran masa depan Anda 2 tahun 3 tahun ke depan. Seperti itu ya. Nah ini stadion klub ternama. Wah Bapak Ibu. Ini saya jujur tidak suka bola.
Saya jujur orangnya tidak suka bola. Kenapa saya tidak suka bola? Karena saya bingung, ngapain itu bola di tenda diburu lagi. Saya termasuk orang tidak suka nonton bola. Ada teman saya suka banget nonton bola. Kalau ada bola main, dia nonton sampai begadang. Saya tidak suka nonton bola. Tapi ke stadion bola. Ada orang, ini klub kesayangan saya nonton sampai subuh, sampai tengah malam, 3 hari tidak tidur nonton itu. Tidak pernah ke lapangannya. Ya kan? Saya saja tidak suka bisa ke lapangannya. Kebayang ya? Tidak ngerti apa ini. Liverpool, stadionnya Liverpool, Bapak Ibu luar biasa. Makanya Bapak Ibu saya bersyukur sekali jalankan Tiansi. Begitu banyak nikmat yang saya dapatkan. Bayangkan seandainya saya tidak jalankan Tiansi. Bisa tidak seperti ini? Tidak bisa. Susah sekali. Nah makanya untung saya berjuang Bapak Ibu. Makanya bagi Anda yang baru pertama kali hadir, ayolah. Oke? Ayo bersama kami. Bukan? Ayo kita berjuang juga bersama-sama. Biar apa? 2 tahun, 3 tahun begitu banyak BMW nanti di depan. Seperti itu kan? Biasa. Nah ini luar biasa, keluar negeri terus, klub ternama, MU lah. Sampai saya masuk dalamnya ini loh. Dalam kamar ganti pakaiannya saya masuk. Saya duduk ini, saya gosok, saya punya pantat ini, saya gosok. Supaya kalah kan. Saya gosok, kalah ini pasti gitu. Sampai dalamnya loh. Ada enggak muka-muka penjual obat? Teman kita bilang, iya penjual obat. Terserah. Yang penting kita bukan penjual obat, tapi kita pebisnis kesehatan. Itu beda penjual obat, beda pebisnis kesehatan. Luar biasa. Nah akhirnya Bapak Ibu, saya juga jalan kongsi akhirnya bisa punya rumah. Nah ini Bapak Ibu, saya ada rumah sekarang dekat rumahnya Pak Haji Agus dan Pak Sibuan Kanata. Nah ini nilainya tidak mahal-mahal amat ya, cuma 1 miliar saja nilainya. Nah ini Bapak Ibu, rumah, ini tidak mahal karena saya punya impian ini dalam dekat ini mau bangun rumah yang 3 miliar. Oke, nah sebenarnya kemarin ini lagi pengurusan tuh, lagi ada mengurus sesuatu rumah tapi itu orang tidak jadi jual lagi. Seperti itu. Oke, makanya sudah. Nah, ini Bapak Ibu, saya tinggal di mana? Di dekat rumah Pak Jagus ya, Pak Hasibuan. Nah, ini bayangkan ya, saya waktu ini sebelum umur 30 tahun sudah punya rumah ini. Sekarang umur saya 31, jalan 32. Umur 31, jalan 32. Nah, ini punya rumah. Sukses di usia muda kan? Tapi ada masalahnya lagi Bapak Ibu. Masalahnya apa? Pernah ada orang datang ke rumah saya, ketok rumah saya. Dia ketok. Tok 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 tok. Terus saya buka pintu. Terus dia bilang apa? Ada bapak. Aduh sakitnya hatiku. Ada bapak. Saya bapaknya. Saya waktu itu celana pendek buka baju. Tuh kan kumis tidak ada, jenggot tidak ada. Ada bapak. Aduh saya bapaknya. Tidak percaya kan? Tidak, bapakmu mana? Saya bapaknya. Kasihan. Saya kepala rumah tangga di sini, saya bapaknya. Makanya Bapak Ibu hati-hati, kalau terlalu muda sukses berbahaya juga. Aduh. Saya bapaknya. Dia bilang yang punya mobil di luar itu Fortuner siapa? Saya. Yang punya Vios saya. Makanya itu kadang tidak nanya susah di usia muda. Kadang masih dipandangin tengok orang. Punya rumah salah kemudahan. Punya BMW salah kemudahan. Saya kalau di BMW dikira anaknya orang kaya. Bapak membelikan kotor, astaga kurang ajar. Mobil dari hasil keringat sendiri nih. Karena apa? Karena belum cukup umur sukses. Belum cukup umur sukses. Waktu itu saya sebelum umur 30 tahun sudah dapat semua itu. Nah ini bayangkan ya. Ada bapak, saya bapaknya. Tidak percaya. Sini siap duduk, ini anak saya, ini istri saya, nah ini istri saya, seprospek nih. Baru, luar biasa pantasan ya gitu. Nah akhirnya apa, saya berjuang lagi, akhirnya 2013 ini dapat mobil niaga, ini mobil niaga, Fortuner. Nah waktu ini Fortuner saya dikira pejabat Pak. Waktu itu kan musim-musim caleg, saya ke daerah bantu grup, dibilang apa, Bapak caleg ya? Bukan. Apa? Penjual obat. Tidak percaya dia. Kan tidak masuk akal. Saya bukakan bagasi ini kan obat semua. Oh, punya obat. Masa sih Pak bisa seperti itu? Tiansi kah? Iya Tiansi. Masa sih Pak? Tidak mungkin Pak. Tidak percaya. Susah saya jelaskan. Karena selalu orang berpikir gini. Mana bisa penjual obat bisa beli mobil. Mana bisa penjual obat bisa dapat mobil. Mana bisa penjual obat bisa punya rumah 1 miliar. Mana bisa? Iya karena bayangannya orang penjual obat 1 obat jadi jual.
Mana bisa, memang mana bisa. Tapi kalau Anda punya jaringan 1 juta orang, di Makassar Anda punya jaringan 200 orang, Anda punya jaringan di Jakarta 100 orang, totalnya jaringan Anda 1000, masing-masing ada produk 1 T, itu berapa? Anda kirim ke Makassar 1 kontainer itu berapa? Betul kan? Betul seperti itu? Nah, jadi bukan masalah pekerjaannya, tapi kuantitasnya, jumlahnya. Nah, seandainya saya mengatakan, kira-kira menurut Anda kalau bisnis usaha semen, menguntungkan enggak kira-kira? Kaya enggak kalau usaha semen? Mungkin Anda bilang kaya, kalau seandainya saya jual semen cuma 1 kantong plastik, semen, kaya enggak? Ya tidak. Berarti ya jumlahnya, kuantitasnya sama dengan produk. Obat, tete, ya enggak kaya, tapi kalau ada jaringan ribuan orang. Betul kan? Itu baru luar biasa. Betul kan? Nah. Orang dipikir saya, masih mending lah anaknya orang kaya. Masih mending daripada bilang supir. Lebih parah lagi, itu penghinaan tingkat tinggi itu. Mungkin terjadi pertumpahan darah pada hari itu. Itu kan? Seperti itu. Itu kan? Aduh, luar biasa. Ya, akhirnya pas bronze line berikutnya dapat mobil mewah BMW. Luar biasa. Ya. Ini Pak, kalau naik BMW, astaga saya jadi stres. Karena saya naikin mobil. Mobil harganya hampir 1 miliar. Sekarang ini, dulu waktu itu awal 720 juta, sekarang sudah 800 juta. Ini mobil. Harganya sama rumah. Kalau kita jalan itu pelan-pelan. Semua dilihat biar nyamuk lewat. Rem, ada nyamuk lewat. Dilihatin Pak. Tapi memang Pak, kalau Anda naik mobil mewah, orang takut dekat-dekat. Kalau orang naik motor, dia pasang kuda-kuda jauh-jauh itu 3 meter jaraknya. Dia pasang baik-baik matanya. Karena takut tuh ditabrak, saya tidak bisa ganti, di penjara saya ini. Mati saya 7 turunan tidak bisa ganti ini. Lampunya saya 50 juta itu mungkin. Spionnya 20 juta. Memang kuncinya saja Pak 8 juta. Itu kuncinya Parias itu 8 juta kan. Kunci kecil begini 8 juta. Bayangkan itu Bapak Ibu. Jangan kuncinya, bannya aja bannya. Bannya itu 6 juta 1. Bannya 6 juta 1 biji. Karena itu banyak anti bocor. Kalau Anda tusuk paku, misalnya Anda pulang Anda tusuk paku, kan keluar anginnya. Itu Parias masih bisa pakai sampai 100 kilo. Dia tidak kempes walaupun anginnya 0. Coba tes. Ya kan? Janganlah tes gitu ya. Lihat-lihat saja lah. Ketemu orang bilang, temanku yang bilang, luar biasa bos, sukses bro dah. Astaga, padahal dulu kau bilang apa? Ada teman saya ngomong kayak gini, bro potong burung kalau berhasil kok. Kurang ajar kira-kira. Potong saya punya burung yang tiap hari saya bawa itu kalau kau punya BMW. Akhirnya saya mau cari itu orang. Ketemu saya. Mana janjimu? Makanya Bapak Ibu kalau Anda diremehkan orang tidak apa-apa, doakan saja mereka juga bisa berhasil kan seperti itu. Artinya ketika Anda diremehkan berarti Anda didoakan. Ketika Anda dikucilkan Anda didoakan. Ketika Anda dihina Anda didoakan itu. Ingat ucapan adalah doa. Mana BMW-mu? Doa dari orang negatif kan. Mana BMW-mu kan Tuhan, ceng-ceng ada yang doakan lagi BMW kan gitu. Wih BMW-mu keren. Padahal motor itu berarti didoakan jadi BMW kan gitu. Itu luar biasa Bapak Ibu ya. Nah akhirnya luar biasa ya. Naik mobil harganya itu 720 juta. Kebayangkan naik. Itu mobil keren sekali. Ada 4 kecepatan. Ada ekonomisnya, ada comfort, ada sport plus. Jadi bisa cepat banget larinya. Saya pernah coba di tol itu larinya 270 km. Nah belok bisa sambil cepat bisa belok. Jadi lari 200 itu bisa belok. Nah, jadi tidak goyang. Kebayang ya. Dan ini tape-nya itu bisa menyimpan lagu sampai 1 tera kapasitasnya. Nah, jadi tidak pun pakai CD, ada lagu disimpan. Keren sekali. Seperti itu. Dan itu breakernya bisa keras, bisa lembut. Enak sekali. Seperti itu. Nah, dan paling enak dari luar. Kita jelek, masuk jadi cakep. Iya, masuk. Pas buka pintu, cakep memang ini orang cakep memang DP punya wajah itu cakep sangat. Padahal mobilnya yang cakep kan gitu. Jadi ini bisa merubah ketampanan. Cantiknya ini, berkilo-kilo. Langsung berkilo-kilo semua itu. Masa depan, betul ya? Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, pas berikutnya lagi dapat kapal pesiar. Nah, ini waktu itu dapat kapal. Ini kapal diuangkan Bapak Ibu. Jadi bukan dapat kapalnya, ini kapalnya diuangkan.
Nah waktu itu ini yang luar biasa. Pas itu saya dapat reward luar biasa. Saya mau cairkan di bank. Impian saya dulu Bapak Ibu itu ingin kemana-mana itu santai. Pakai sendal jepit. Tapi naik mobil BMW. Ingin seperti itu dulu. Nah jadi waktu itu saya belum mandi. Ke bank. Pakai celana pendek, pakai sendal jepit. Belum mandi baju kaos. Ke bank. Pastikan dihina-hina. Saya suka orang kalau ada orang hina saya. Saya jujur saja sekarang ini saya suka orang keremehkan saya dulu di awal. Pas nanti dia tanya-tanya, ternyata ini orang, sukses kan gitu. Nah, saya datang, security, mau kemana Pak? Mau ke bank, bikin apa? Mau ngapain? Saya mau naik ke atas, untuk apa? Mau tukar dolar, berapa dolar? Itu security-nya marah-marah gitu. Siap, langsung kayak gitu. Pas datang di tellernya langsung tidak antri. Bapak. Ya, itu yang cewek tangan ini, yang cewek kan yang tellernya itu kan mau kenapa? Mau tukar dolar. Tuh Pak, saya panggilkan dulu bos. Dia panggilkan bosnya. Ya kenapa Pak? Langsung bahaya mukanya. Kenapa? Iya begini Pak, kita mau. Nah sekali. Keren ya. Begini Pak, kita enak sekali. Ya toh, apalagi Anda yang belum menikah, mau lamar pacarnya. Gampang sekali. Iya. Karena mungkin banyak orang bisa menaklukkan hati seorang wanita, tapi belum tentu seorang mertua. Saya mau menikah sama Nata. Kau mau kasih makan apa anakku? Justru itu, Tante Om. Saya minta makan di rumahnya. Susah. Susah sekali. Betul kan? Nah, saya langsung pindahkan di buku tabungan rupiah. Sudah itu langsung heboh. Di bank itu heboh. Sapi tanah muda. Dari mana tuh? Dari Tiansuil. Langsung ada teman saya yang posting di media sosial. Tadi ada anak muda bikin heboh kantor. Datang ke sini tukar dolar banyak sekali. Dan siapakah dia? Penjual obat. Yang dihina-hina orang. Ya kan? Jadi Bapak Ibu tidak penting casingnya. Yang penting isinya Pak. Pilih mana? Manajer atau tukang cuci mobil? Manajer gaji 8 juta. Tukang cuci mobil penghasilan 20 juta per bulan. Pilih mana? Tuh kan? Pilih mana? Isi atau casing? Penjual obat naik BMW, penjual obat ke rumah, penjual obat ke luar negeri terus. Penjual obat, so what? Iya kan gitu. Nah, akhirnya Bapak Ibu, nah ini istri saya ya, istri saya selalu ajak istri saya kalau keluar negeri sebisa mungkin saya ajak ya. Kalau beliau tidak sibuk saya ajak istri saya. Kenapa bisa? Karena saya mau jadikan istri saya sebagai permaisuri. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena banyak orang ketika mempersunting istrinya, dia tidak jadikan sebagai permaisuri. Dia tidak pikirkan kebahagiaan istrinya. Saya ada pembantu di rumah, itu gajinya itu 2 orang 3 juta per bulan. Nah, banyak orang Bapak Ibu, ketika dia beristri, dia kasih istrinya ini sayang uang. Tapi ini uang kebutuhan, habis. Uang listrik, air, makanan habis. Padahal pembantu yang kita ambil, itu dibayar tuh, gaji. Kita gaji pembantu kan, itu di luar uang makannya. Uang makannya ditanggung, betul ya? Uang air ditanggung, uang listrik ditanggung. Nah, masa istri dikasih, tidak ditanggung untuk semua itu. Nah, jadi saya ingin istriku itu saya jadikan permaisuri. Saya pribadi laki-laki dan kita semua sebagai laki-laki, yang laki-laki ini, ya kita harus berpikir bagaimana jadikan istri kita sebagai permaisuri. Ajalah sekali-sekali istri kita keluar negeri. Bahagiakan dia sekali-sekali Bapak Ibu. Jangan cuma di dapur saja. Di dapur cuci baju dia lagi. Yang masak dia lagi. Membersihkan dia lagi. Merangkap dia. Jadi tukang cuci, tukang masak lah, jadi tukang anak lah, babysitter. Merangkap semua. Dulu cantik sekali, sekarang tidak, Mi. Ayolah Bapak Ibu, kita berjuang untuk jadikan istri kita permaisuri. Angkat derajat istri kita. Jangan, sayang ini baju kotor, tukang cuci lagi. Sayang lapar Kak, depannya bagus, sayang lapar Kak, jadi tukang masak lagi. Tapi tidak pernah diberikan yang terbaik. Di sini itu bisa, Anda bisa aja istri Anda keluar negeri, Anda bisa memberikan apa yang istri Anda menjadi impiannya. Seperti itu ya, luar biasa ya. Nah ini makanya waktu saya ajak ke London ya seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, nah ini waktu ini ada kisah yang luar biasa. Waktu itu Bapak Ibu saya dengan istri saya itu ulang tahun ya. Terus istri saya bertanya, sayang ada jika kadoku? Ada tidak kadoku? Saya bilang apa? Tidak ada kado. Ngapain ada kado-kado? Kayak anak-anak saja. Tidak usah, lagian kita kan baru-baru keluar negeri. Itu keluar negeri mahal sekali biayanya loh. Tidak usah ada kado-kado lagi. Nah, tapi saya sebagai laki-laki berpikir juga kasihan tuh. Kan istri sudah ngomong, harus ada masa selama pacaran tidak ada. Saya dulu waktu pacaran bunga maaf saya kasih Pak.
Tuh kan? Iya, hari jadi bunga mawar. Ulang tahun ya bunga mawar, boneka, biskuit, coklat. Nah makanya itu saya mikir bagaimana caranya. Akhirnya saya inisiatif saya harus belikan ini. Saya tidak pernah berikan ini, saya harus berikan ini. Tapi saya orang yang tidak romantis. Saya ini orang yang tidak romantis Bapak Ibu. Tapi saya harus belikan ini. Nah kadang-kadang yang tidak romantis sebenarnya dia romantis itu. Nah, akhirnya saya berpikir bagaimana caranya. Saya beli kalung diamond ya, berlian. Nah, beli kalung berlian. Saya ditanya sama tukangnya, penjualnya, oke untuk siapa ini? Untuk adik saya. Malu dong kalau saya bilang untuk istriku. Nanti dia bilang iya romantisnya bapak kan gitu. Untuk siapa ini? Untuk adik saya. Oh adik ya umur berapa? Ya umurnya segini pada istri saya itu kan. Nah oke, nah sudah dipilihkan. Nah, saya bingung. Bagaimana caranya saya berikan istri saya ini? Tidak mungkin dong saya langsung berhadapan muka. Sayang selamat ulang tahun ini kadonya. Kayaknya gimana gitu tuh. Itu harus romantis banget itu. Saya tahu kalau Paris bisa ya Paris ya. Saya tidak bisa. Bisa ya? Oh bisa. Kalau Paris bisa katanya. Sayang dia. Saya tidak bisa. Aduh apa yang saya harus katakan? Nah akhirnya apa? Ya bingung saya. Akhirnya saya pikir. Akhirnya saya dapat ide. Saya pergi beli kue ke tempat kue, jual kue. Saya minta itu sama mbaknya. Mbak, saya punya berlian. Bisa enggak berlian ini dimasukkan dalam kue? Terus dia bilang tidak bisa. Tidak ada yang pernah coba. Enggak apa-apa. Saya yang pertama kalau gitu. Ya kan? Terus dia bilang apa? Tidak bisa. Kenapa bisa? Tidak bisa. Gampang sekali. Tinggal dipotong-potong saja. Dikasih masuk, ditutup. Gampang sekali. Kalau tidak bisa, saya kerjakan. Tidak ada yang pernah coba. Kita harus melakukan sesuatu berbeda. Untuk melakukan tindakan untuk hasil yang berbeda. Harus dicoba. Berani mencoba tak mengapa. Mengapa tak mencoba? Coba. Nah. Akhirnya apa? Sudah. Saya foto ini orangnya dulu. Saya foto ini. Yang penjual kue kan saya foto. Takutnya nanti sudah dipotong-potong itu. Hilang itu berlian. Serius kan? Kita kan harus berpikir jangka panjang kan. Makanya kita harus potong memang ini. Foto, mbak ini ya saksinya. Mbak berlian ambil. Nah, sudah itu dibuatlah kuenya. Tek, dimasukkan di sini. Tek. Nah ini kuenya saya taruh di sini. Di bawah sini. Nah pastikan tulisannya happy birthday. Pastikan di bawah ini orang potong. Tidak mungkin kan perempuan potong di sini. Tidak adanya sisi romantisnya. Pasti dipotong di sini. Betul kan? Nah akhirnya apa sudah. Nah, waktu itu home meeting. Malam-malam home meeting. Nah istri saya nelpon, halo lagi di mana? Oh, kan, lagi sibuk ini, home meeting. Nah dia pikir istri saya tidak siapkan, padahal saya siapkan. Kan akhirnya apa? Saya siapkan itu semua kan, kue ini kan sudah jadi. Nah saya pas pulang ke rumah, saya bawa itu kue, cek, pasang lilin di ruang tamu. Kan? Nah saya mau kasih surprise istri saya kan di kamar, mau surprise. Nah ternyata istri saya melihat dari kamar. Karena di ruang tamu itu ada CCTV. Jadi lihat saya pergi pasang-pasang lilin. Astaga, suamiku romantisnya deh. Luar biasa. Gitu ya. Oh ya. Tapi kan belum ketahuan bahwa ada diamondnya dalam. Belum ketahuan bahwa ada kalungnya, berliannya kan belum ketahuan. Masih ada jurus berikut. Nah, saya angkat kuenya. Pas masuk ke kamar, istriku buka. Ya, kaget saya kan. Karena kan dia lihat dari CCTV. Aduh, oke lah. Nah, akhirnya saya bilang, bagaimana caranya nih ya? Saya bilang, sayang, kayaknya lapar sayang, bisa enggak potongkan dulu kue? Nah, akhirnya istri saya potongkan kue. Saya ke WC dulu, mau buang air. Pas di WC, saya tutup pintunya, baru saya tutup. Pasti akan ada kedengaran suara itu pasti. Ada tanda-tandanya itu pasti. Akhirnya istri saya potong. Nah, pas dia potong ada gundukan kan? Terus dia buka, dia berteriak, astaga saya di pintu. Kira. Kau yang paling luar biasa di dunia ini, bla bla bla. Mau enggak laki-laki? Ayolah surprise, kamu paling luar biasa, kau penyelamatku malaikat, macam-macam ya. Padahal dulu itu tidak begitu. Betul kan? Makanya ayolah kita semuanya berjuang untuk bahagiakan orang-orang yang kita cintai, Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, nah sekarang saya akan perlihatkan sebuah video. Ini video waktu nama saya diumumkan sebagai penerima kapal pesiar waktu itu. Nama saya diumumkan sebagai penerima kapal pesiar. Nah, tapi ketika Anda lihat video ini Bapak Ibu,
Anda bisa ganti, Anda bisa bayangkan kalau itu Anda yang dipanggil. Ini video saya. Tapi Anda bisa bayangkan ketika Anda nonton video ini, Anda bisa bayangkan kalau itu adalah Anda. Anda yang dipanggil namanya. Bukan lagi saya, tapi Anda yang dipanggil Bapak Ibu. Nah, dan ini video waktu terima kapal, ini yang menurut saya luar biasa. Karena waktu itu saya ajak istri saya ajak nenek saya, oke, dan saya ajak juga tante saya. Bahkan saya ajak juga ibu saya. Nah, ini yang membuat saya luar biasa. Waktu nama saya dipanggil, tahu tidak, entah kenapa, saya waktu itu nangis. Tidak bisa berdiri langsung. Nah, nangis pas dipanggil, saya nangis, tidak bisa berdiri. Akhirnya saya digendong naik ke atas panggung. Nah, kenapa saya nangis? Karena saya ingat ada orang tua saya di situ. Saya ingat masa lalu saya yang dulu yang sering melawan sama orang tua. Sering bikin susah orang tua. Dan orang tua saya melihat waktu naik, saya terima kapal pesiar itu. Gitu. Makanya waktu itu saya menangis waktu itu. Karena saya mengingat pernah susah. Saya pernah susah. Waktu awal-awal bangun usaha ini saya pernah susah. Nah, orang tua juga ada. Saya pernah melawan sama orang tua. Tapi luar biasanya apa? Nah, orang tua lihat saya terima kapal. Nah, jadi Anda bisa lihat video ini dan bayangkan kalau itu Anda, Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Ini yang membuat video ini, Bapak Ibu, kejadian itu, momen seperti itu yang membuat saya makin semangat di Tiansi. Luar biasa. Saya makin semangat di Tiansi untuk bantu banyak orang juga. Bisa satu persatu naik panggung seperti itu. Saya akan perlihatkan. Suaranya Pak besar Pak. Memang saya tahu persis perjuangannya. Bayangkan Pak, seandainya namanya dipanggil satu persatu. Ini yang mahal Pak di Tiansi. Ini yang mahal Pak. Bukan masalah uangnya, bukan. Tapi ini yang mahal Pak. Momen seperti ini yang mahal Pak. Bayangkan Pak, berapa nilai momen seperti ini untuk terjadi dalam kehidupan kita. Untuk terjadi dalam kehidupan Anda, berapa momen, berapa harga, berapa biaya momen seperti ini ketika itu harus terjadi dalam kehidupan Anda. Tak ternilai harganya Pak. Ini yang menurut saya mahal Pak. Bayangkan Pak, Anda dapat reward, Anda ajak orang-orang yang Anda cintai, Anda ajak bapak Anda ajak ibu Anda ajak saudara Anda ajak dan duduk di situ, melihat nama Anda dipanggil. Kira-kira apa yang mereka katakan Pak? Mungkin mereka tidak mengucapkan satu kata pun. Pasti mereka mengatakan, saya bangga punya anak seperti kamu. Saya bangga punya suami seperti kamu. Saya bangga punya istri seperti kamu. Luar biasa. Ini yang mahal Pak. Luar biasa Pak. Bahkan grup-grup saya ikut menangis juga. Rame-rame kita nangis Pak. Kenapa kita nangis rame-rame? Padahal mungkin bukan namanya yang dipanggil. Tapi mereka melihat bahwa ini gambaran masa depan saya. Ketika apel saya dipanggil, saya juga pun akan dipanggil nanti. Ini gambaran mereka. Ini berarti ini bukan kemenangan seseorang, bukan kemenangan individu, tapi kemenangan bersama. Ketika plan Anda dapat reward, ini kemenangan bersama, bukan kemenangan individu. Bayangkan ketika kita semuanya dapat reward, itu luar biasa, itu kemenangan massal, kemenangan berjamaah. Luar biasa Bapak Ibu. Ini yang mahal Pak di Tiansi. Nah, maka dari itu Pak, maka dari itu saya pribadi sampai detik ini berjuang juga di Tiansi. Masih berjuang di Tiansi karena apa? Karena saya punya impian Pak. Saya ingin dapatkan lagi momen seperti itu. Saya ingin bantu juga grup saya untuk dapatkan momen seperti itu. Itulah pikirannya leader Anda semua depan. Berpikir bagaimana caranya Anda satu persatu akan naik panggung itu. Itu pasti pikiran leader Bapak Ibu. Kan dia tahu Pak. Beliau tahu ketika grupnya naik panggung begitu banyak orang yang akan bahagia. Orang tua, istri. Ini luar biasa Pak. Nah, maka dari itu Pak. Modal utama di Tiansi apa? Impian saja Pak. Apa yang menjadi impian Anda Pak? Ini anak saya, istri saya. Istri saya Pak menemani saya dari dulu Pak, dari susah. Bukan ketika saya deman punya mobil, bukan Pak. Bahkan pernah kita sama-sama jalankan Tiansi. Kita ke daerah bareng-bareng. Kadang saya tidak punya uang, kadang dia bantu juga.
Jadi dari dulu kita bersama-sama. Nah makanya saya harus juga banggakan istri saya. Pernah istri saya Bapak Ibu ya, mungkin Anda pernah dengar ceritanya. Istri saya itu ngidam anak pertama saya. Dia ngidam, kepingin makan nasi goreng Pak. Kepingin makan nasi goreng. Tapi apa yang terjadi Pak? Saya tidak punya uang. Tidak bisa saya belikan nasi goreng Pak. Bayangkan Pak. Seandainya itu istri Anda bagaimana Pak? Pasti Anda akan merasa sedih Pak. Makanya sejak itu Pak saya harus berjuang Pak. Saya tidak mau miskin selamanya. Saya tidak mau miskin Pak. Seandainya itu kemiskinan manusia Pak, dari dulu saya pukul Pak. Tidak enak Pak namanya hidup susah Pak. Tidak enak. Makanya saya harus berjuang Pak. Untuk istri saya harus berjuang untuk Mario. Saya harus berjuang. Anak saya Pak, saya alhamdulillah sekarang sudah punya 2 anak perempuan. Saya dengan anak saya dekat sekali Pak. Kadang saya pagi-pagi saya mandikan. Kalau di Makassar saya pagi-pagi saya mandikan Pak. Bukan? Saya kadang-kadang ya, saya mandikan seperti itu Bapak Ibu. Ya, kadang saya kalau jalan ke Makassar kadang berdua saya sama anak atau bertiga ya dengan anak saya yang satunya. Seperti itu Pak. Karena apa? Karena saya ingin lebih dekat dengan anak saya. Karena saya ingat masa lalu saya, bapak saya tidak terlalu dekat dengan saya Pak. Karena kesibukan Pak, kerja selalu. Nah maka dari itu saya dapatkan bisnis ini luar biasa. Bisa memberikan saya waktu. Saya alhamdulillah ingin mendekatkan diri kepada anak saya. Ingin dekat. Supaya nanti ketika besar, saya punya masa lalu yang indah sama mereka-mereka Pak. Maka dari itu saya alhamdulillah bersyukur sekali di Tiansi Pak. Dan saya harus berikan yang terbaik buat anak saya Pak. Ingat Pak. Saya tidak ingin nanti Pak. Saya tidak ingin nanti ketika anak saya minta sesuatu dan saya tidak bisa berikan. Saya tidak ingin seperti itu. Anak saya minta, Pak, minta beli laptop. Saya tidak bisa berikan. Saya tidak ingin seperti itu Pak. Maka dari itu saya berjuang Pak. Saya berjuang. Saya harus kerja keras Pak. Apapun tantangan di depan saya harus lewati semuanya. Saya ingin seperti ibu saya. Ibu saya Pak. Apapun yang terjadi, dia pasti akan berikan yang terbaik buat anaknya. Saya pernah Pak minta sesuatu sama orang tua saya. Minta sepatu. Dan saya orang yang ngotot harus ada sepatu hari itu. Apa yang terjadi? Langsung ibu saya pergi belikan sepatu hari itu. Bahkan itu sudah tengah malam Pak. Tengah malam. Nah, makanya saya melihat dari gambaran ibu saya harus seperti beliau gitu. Apapun yang anaknya butuhkan, dia akan berikan Pak. Dia akan berikan, dia akan usahakan untuk anaknya bisa dapatkan itu. Saya tidak mau nanti ketika berbalas budi kepada orang tua, ibu saya minta sesuatu kepada saya dan saya mengatakan, "Mak, Bu, tidak bisa Bu. Tidak ada, saya tidak punya. Tidak mau seperti itu. Karena ibu saya memberikan dulu yang terbaik buat saya. Saya tidak ingin nanti ibu saya minta gantian, minta yang terbaik buat saya. Bahkan dia minta sesuatu dan saya tidak bisa berikan. Saya tidak mau seperti itu Pak. Maka dari itu Pak saya berjuang Pak untuk itu semuanya. Nah, saya yakin Bapak Ibu semuanya dalam ruangan ini, saya yakin Bapak Ibu pasti punya orang-orang yang Anda cintai. Ayo Pak, berjuang untuk mereka Pak. Berjuang untuk mereka Pak. Berjuang untuk anak Anda. Berjuang untuk istri Anda. Modal utamanya cuma satu Pak, impian Pak. Kalau Anda sudah bosan hidup seperti ini terus, Anda sudah bosan hidup susah terus, ayo Pak berjuang Pak. Berjuang lebih keras Pak. Ambil pulang ini Pak. Selesaikan dengan kemenangan Pak. Dan baru-baru ini Pak, anak saya, dia sama istri saya kan pergi ke rumah teman, berkunjung ke rumah teman. Anak saya ini, dia pergi main-main ke lantai 2 di rumah teman. Dia pergi main-main di lantai rumah teman. Nah kebetulan ini ketemu sama suaminya teman istri kan. Nah anak saya ini cerita panjang lebar. Nah tapi ceritanya itu baru ketahuan besoknya. Nah, kan, ketika teman istri saya nelpon ke istri saya. Ternyata anak saya ngomong, "Ih bagusnya rumahnya ya, bagusnya rumahmu." Nah dia ngomong sama suami teman istri saya kan, "Ih bagusnya rumahnya ya, ada kolam renangnya, ih bagusnya, ih mau aku juga punya rumah seperti ini." Anak saya ngomong kayak gitu ke ini suami istri teman, "Ih mau aku juga punya rumah seperti ini, bapakku belum dapat rumah sih, baru dapat kapal, ih mau aku punya rumah seperti." Bayangkan Pak, seandainya Anda dengar itu bagaimana perasaan Anda? Anda juga mau seperti itu Pak. Jangan karena kita malas, jangan karena kita tidak merasa sulit, merasa susah dan Anda tidak mau berjuang untuk mereka. Jangan seperti itu. Maka dari itu Pak, kalau Anda punya impian, ayolah Pak. Mungkin di sini setiap orang mungkin beda orang, beda kepala, beda impian Pak.
Mungkin ada yang impiannya ingin mengenaikan haji orang tuanya mungkin. Atau ada di antara Anda ingin mengangkat derajat keluarganya mungkin. Atau mungkin impiannya kita ingin bangunkan rumah orang tua. Mungkin rumah kita di kampung rumah biasa saja. Rumah kayu mungkin. Itu pun kayunya mulai rapuh mungkin. Kita ingin berjuang untuk bangunkan rumah orang tua. Mungkin ingin seperti itu Pak. Mungkin itu impian kita. Atau kita mungkin impian kita ingin naikkan haji orang tua Pak. Mungkin selama ini Anda hanya bisa merepotkan orang tua. Mungkin belum bisa naikkan haji orang tua. Mungkin uangnya orang tua sudah habis juga. Untuk biaya kita sebagai anak. Mungkin kita punya impian untuk naikkan haji orang tua Pak. Mungkin itu Pak. Seandainya Anda punya impian Pak. Kita berjuang untuk itu Pak. Perjuangkan impian Anda Pak. Karena itu saja modalnya Pak. Kalau Anda punya impian Pak. Perjuangkan itu Pak. Jangan takut Pak. Jangan takut Pak. Karena Anda tidak sendiri. Akan ada teman-teman Anda yang akan membantu Anda, mendorong Anda. Jangan takut Pak. Jangan nanti Anda kepepet baru Anda mau berjuang. Jangan seperti itu. Anda kepepet baru Anda berjuang. Ada terjadi masalah ekonomi baru Anda berjuang. Jangan seperti itu. Berangkat dari kondisi kita masing-masing Pak. Mungkin sekarang ada kondisinya yang masih baik-baik saja. Tidak masalah, kita berangkat dari kondisi kita. Jangan nanti terjadi masalah ekonomi baru kita mau berjuang Pak. Mungkin ada di antara Anda yang mungkin datang di sini. Dan kondisi yang parah-parahnya mungkin terjadi masalah ekonomi. Anda berangkat dari kondisi seperti itu Pak. Berjuang Pak. Jangan mengatakan Anda tidak punya uang Pak. Justru Anda tidak punya uang. Justru itu jalan kau usahain supaya kelak nanti kita punya uang Pak. Jadikan masalah kita sebagai tantangan kita untuk maju Pak. Seperti itu. Maka dari itu Pak. Ayolah Pak. Kita semuanya harus berjuang Pak untuk hidup lebih baik Pak. Tidak bisa tidak Pak. Kita semuanya harus berjuang Pak. Untuk hidup yang layak Pak. Harus berjuang Pak. Kenapa bisa Pak? Saya merasa tidak punya alasan untuk tidak berjuang Pak. Saya pribadi merasa tidak punya alasan untuk berjuang Pak. Begitu banyak orang-orang yang saya sayangi, istri saya, anak saya. Dan saya harus berjuang untuk itu Pak. Hari ini kita datang ke ruangan ini, saya tahu Pak. Mungkin ada yang datang susah-susah mungkin. Mungkin ada datang dalam kondisi keuangan yang hancur-hancurnya mungkin. Mungkin ada kondisi yang parah-parahnya mungkin. Tidak masalah Pak. Karena 2 tahun, 3 tahun ke depan ada kehidupan yang berbeda di depan Pak. Ada kehidupan yang berbeda di depan Pak. Ada warna yang berbeda di depan Pak. Jangan pernah menyerah Pak. Di depan ada warna berbeda Pak. Bayangkan Pak. Seandainya Pak. Hari ini kita kumpul. Untuk memikirkan masa depan. Betul kan? Memikirkan masa depan. Tapi bayangkan Pak. 2-3 tahun dari sekarang. 2-3 tahun dari sekarang. Kita juga berkumpul di ruangan yang sama. Kita berkumpul di ruangan yang sama. Tapi bukan lagi karena impian. Tapi kita memikirkan masa lalu kita yang pernah susah Pak. Bayangkan Pak, 2 tahun, 3 tahun ke depan, kita berkumpul di ruangan ini, bukan lagi karena impian. Bukan lagi. Tapi karena mengingat masa lalu kita yang pernah susah. Artinya Anda sudah berhasil Pak. Anda sudah berhasil, Anda mengingat masa lalu Anda yang pernah susah Pak. Di depan sudah ada BMW Anda Pak. Di depan mungkin sudah ada BMW Anda. Anda mungkin datang naik BMW. Ada istri Anda datang. Mungkin anak Anda juga sudah datang. Dan Anda datang ke ruangan ini Pak. Tapi Anda datang ke ruangan ini, bukan lagi karena impian Pak. Kita datang ke ruangan ini karena pernah melihat masa lalu kita. Ternyata pernah di ruangan ini saya berkumpul dengan keadaan hancur-hancur Pak. Saya berkumpul dengan keadaan yang susah-susah. Tapi sekarang luar biasa. Saya sudah miliki BMW-nya. Saya sudah keluar negeri. Saya sudah menikah. Saya sudah berikan yang terbaik buat anak saya. Bayangkan Pak seandainya itu terjadi 2-3 tahun ke depan Pak. Bayangkan Pak 2-3 tahun ke depan. Kita berkumpul ruangan ini. Tapi dengan keadaan yang pernah mengingat masa lalu kita yang pernah susah Pak. Bayangkan Pak. 2 tahun, 3 tahun ke depan, kita berkumpul ruangan ini. Tapi ingat, kita berkumpul bukan lagi untuk impian. Tapi kita berkumpul karena mengingat masa lalu kita yang pernah susah Pak. Kita mengingat masa lalu kita yang pernah susah.